Halo semua, kembali lagi bersama saya. Jadi, melanjutkan dari video yang kemarin, hari ini kita bakal bahas tentang perusahaan dagang. Oke, pertama kita masuk dulu ke pengertian. Jadi, perusahaan dagang itu adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya itu membeli barang dari pemasok atau supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk atau sifat barang tersebut. Jadi, intinya aktivitas utama itu cuman beli barang, jual, beli barang, jual, beli barang, jual. Jual dengan harga yang lebih mahal. Terus habis itu, next kita bakal bahas tentang retailers dan wholesalers. Jadi kalau misalnya perusahaan dagang itu dia cuman beli terus habis itu dia tuh langsung jual ke pelanggan atau konsumen, itu dia disebut dengan retailers. Contohnya retailers itu kayak Indomaret, toko kelontong, terus toko baju, supermarket gitu-gitu. Terus untuk kalau misalnya perusahaannya itu yang menjual ke retailers, itu namanya itu adalah wholesalers namanya. Jadi maksudnya gimana? Pertama itu produsen, produsen itu produksi kan, terus wholesalers itu bakal beli dari produsen dalam jumlah banyak. Karena biasanya retailers sama konsumen ini kan belinya itu jumlahnya lebih kecil lah. Dan produsen itu nggak bisa kalau misalnya nerimanya itu yang jumlahnya kecil-kecil sedikit-sedikit. Jadi wholesalers ini beli dalam jumlah banyak. Terus habis itu mereka jual ke retailers. Retailers ini mereka biasanya belinya itu kayak sedang atau sedikit lah. Terus habis itu baru ke konsumen akhir. Next, jadi pendapatan utama dari perusahaan dagang ini ada dari sales revenue-nya atau dari penjualan. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalnya pertama mereka penjualan, mereka jual barang, terus habis itu dikurangi sama beban pokok penjualan, itu jadi laba bruto, terus dikurangi beban operasional, itu sama dengan laba neto. Jadi maksudnya gimana? Berarti mereka tuh utamanya mereka jual barang, terus habis itu mereka kurangin sama beban-beban, dua beban ini, beban pokok penjualan sama beban operasional, itu nanti hasilnya untungnya mereka. Eh, ya kayak gitu intinya. Utamanya ada di situ. Next itu ada perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Jadi kalau misalnya perusahaan dagang itu mereka lebih ke jual barang fisik, kayak contohnya toko sembako, minimarket, pokok semua yang jual barang fisik lah. Kalau misalnya jasa itu lebih fokus jualnya tuh mereka jualnya layanan kayak salon, konsultan gitu-gitulah. Terus habis itu mereka juga kalau misalnya dagang itu karena mereka jual barang fisik nih, jadi mereka itu punya persediaan. Sedangkan kalau jasa, jasa itu kan nggak jual barang, mereka jual jasa, berarti mereka nggak punya persediaan barang dong. Makanya di sini di nggak ada persediaan. Terus habis itu kalau dagang itu dia hitung laba bersihnya lebih kompleks daripada perusahaan jasa. Kalau misalnya perusahaan dagang itu laba bersihnya penjualan dikurangi beban pokok penjualan dikurangi beban operasional. Sedangkan kalau laba bersihnya perusahaan jasa itu penjualan dikurangi beban operasional aja. Jadi perusahaan jasa ini nggak punya HPP karena mereka tidak menjual barang fisik. Itu. Makanya ya lebih kompleks kalau perusahaan dagang. Next itu ada akun-akun baru yang nggak ada di perusahaan jasa tapi ada di perusahaan dagang. Pertama ada persediaan. Persediaan ini intinya karena ya tadi barang fisik. Jadi adalah akun namanya persediaan ini untuk nge-track persediaanmu tuh sekarang ada berapa. Terus penjualan, data penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, HPP, itu kan karena kalau misalnya di perusahaan jasa, itu kan kita ngelakuin jasanya terus habis itu kita dapat pendapatan kan. Kita nggak ngejual barang. Jadi makanya di perusahaan dagang dagang ini ada segala jenis penjualan-penjualan, penjualan, data penjualan, potongan, beban angkut, HPP. HPP seperti yang tadi aku bilang karena kita jual barang fisik jadi ada HPP-nya. Next, itu kita jurnal perusahaan dagang itu terbagi jadi dua yaitu perpetual sama periodik. Jadi kalau perpetual itu dia persediaannya itu selalu kayak anggapannya terupdate di setiap transaksi. Misal kayak aku perusahaan A aku jual barang itu nanti kalau misalnya perpetual itu langsung tak tulis. Jadinya kita bisa tahu nilai persediaannya itu secara langsung tanpa harus kayak kita cek di gudang ada berapa. Terus ini juga langsung nyatet HPP karena tadi seperti yang aku bilang tadi dia ini kan semuanya langsung dicatat toh. Jadi makanya HPP-nya juga langsung dicatat. Beda sama periodik. Kalau periodik itu mereka eh, nggak diperbarui setiap transaksi, tapi mereka kayak untuk persediaannya itu baru bisa dicek atau diupdate itu biasanya setelah akhir periode akuntansi. Mereka baru bisa tahunya setelah mereka tuh ngecek gudangnya sisanya berapa. Terus harus melakukan stok opname dulu supaya bisa tahu oh ini persediaannya sisanya berapa kayak gitu. Jadi dia lebih ke kalau periode itu lebih ke di akhir. Kalau perpetual tuh dicatat terus terus terus. Terus ya rata-rata kalau perusahaan itu menggunakan perpetual. Dan nanti saya akan juga akan menggunakan perpetual. Next itu ada free on board atau FOB. Jadi FOB ini ada dua. Pertama ada shipping, yang kedua ada destination. Bedanya apa? Kalau shipping itu intinya pembeli yang bertanggung jawab dan menanggung resiko dari pengiriman barang. Jadi mereka pembeli yang bayar ongkirnya, terus kalau mungkin di jalan barangnya ada kenapa-napa, itu ya yang nanggung juga ya pembeli. Terus habis itu, kalau misalnya destination point itu kebalikannya, penjual yang bertanggung jawab atas biaya dan resiko pengiriman barang. Jadi contoh nih, aku nih adalah misal penjual. Aku penjual terus habis itu
aku ini pakai kirimnya tuh pakai FOB destination point. Jadi kan otomatis aku dong yang nanggung. Berarti nanti aku yang catat di jurnalku kayak beban ininya beban angkutnya tuh aku yang nulis, bukan pembeli. Begitu juga sebaliknya. Misal aku jadi pembeli, bisa aku jadi pembeli terus habis itu aku pakai shipping point, ya berarti pembeli yang tanggung jawab kan berarti aku yang bayar. Atau bisa juga aku pembeli nih tapi pakai destination, ya udah nggak usah catat apa-apa kan yang nanggung penjual nanti, kayak gitu. Terus next ada yang namanya termin. Termin itu diskon yang didapat apabila memenuhi ketentuan tertentu. Jadi misal ini kayak bisa berlaku kalau kamu sell jual atau buy beli. Misal misal nih aku beli tanggal 7 Januari 2026, eh persediaan gitu. Terus habis itu ada terminnya, ada syaratnya 2/10, 1/15, and EOM. Maksudnya gimana? 2/10. 2 itu adalah persentase diskonnya. 2 itu berarti aku dapat 2%. Kalau misalnya aku bayar itu dalam jangka waktu 10 hari. Berarti kita hitung dong, 7 Januarinya nggak dihitung, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti terakhir kali aku bayar untuk dapat 2/10 ini tanggal 17 Januari. Untuk dapat diskon 2%. 1/15 ini berarti diskon 1% dalam 15 hari. Terus, ya berarti hitung aja 15 hari dari 7 Januari tanggal berapa. Tadi kan 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti terakhir kali kamu kalau mau dapat 1% itu tanggal 22 Januari. Terus habis itu EOM. N ini maksudnya nggak ada diskon. Terus EOM itu artinya end of month. Jadi artinya kamu nih kayak pembayarannya itu intinya harus kayak dilakukan sebelum akhir bulan. Supaya kayak ya yang beli tuh nggak kabur-kaburan gitu lah. Jadi ada batasan, kamu harus bayar ini di akhir bulan gitu. Terus habis itu untuk laporan keuangannya, yang beda itu cuman laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan. Kalau misalnya sisanya itu sama kayak perusahaan jasa. Nah, ini untuk laporan laba ruginya kita bahas dulu. Kalau misalnya yang sebelumnya di jasa itu kan dia cuman kayak langsung kayak pendapatan dikurangi beban. Kalau misalnya yang dagangnya nggak beda. Jadi pendapatan itu pendapatannya dikurangi retur sama diskon. Terus habis itu untuk laba kotor pendapatan itu dikurangi HPP. Terus habis itu laba bersihnya baru laba kotor dikurangin beban-beban. Nah, beban yang dimaksud di sini itu di luar beban operasional. Kayak misal ada barang hilang, terus korupsi gitu-gitu, itu yang dimaksud beban yang di sini. Terus habis itu ini laporan posisi keuangan, intinya cuman ada sama persis aja, cuman ada satu akun tambahan yaitu akun persediaan. Kayak yang tadi aku udah sebutin tadi kan ada akun tambahan persediaan gitu. Terus udah deh, sekian, terima kasih. Kita lanjut ke soal. Oke, seperti yang sebelumnya udah aku jelasin tadi, kita tuh bakal punya beberapa akun baru yang tadi aku udah dijelasin sebelumnya, yaitu ini kan. Jadi sekarang kita masukin itu ke COA-nya. Terus penjualan, retur, penjualan, potongan penjualan tuh 401, retur 402, 403. Terus habis itu ada HPP. Kayak udah kita tambahin. Sekarang kita langsung masuk aja ke jurnalnya, ke soal juga. Di sini di soal bisa dilihat kalau misalnya ada yang namanya surat penyetoran modal tanggal 1 Januari. Langsung aja kita buat jurnalnya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita perlu ngubah, kita kita perlu ngubah yang akun ini, akun debit kredit ini diubah jadi bentuk list. Caranya gimana? Kita pilih aja seperlunya.
Seperlunya kita butuh berapa, terus kita pencet data, terus habis itu kita ubah jadi bentuk list, jadi kita pilih data validation, terus habis itu kita ubah any value-nya menjadi list. Terus habis itu source-nya kita pilih yang dari COA-nya tadi. Oke, udah selesai, udah bisa dipilih-pilih. Sekarang kita balik ke soal. Oke, tanggal 1 Januari. Oh iya, jangan lupa ini diubah jadi date tanggal. Terus ini diubah ke currency. Tanggalnya 1 bulan 1 2026. Nomor 1 ya. Di sini ada surat penyetoran modal em, sebesar 100 juta. Berarti kita mendapatkan aset. Dan aset itu kalau misalnya bertambah, dia di debit. Jadi debitnya kas, terus modal itu merupakan kewajiban. Dan kewajiban itu kalau misalnya bertambah di kredit. 100 juta. Terangannya kita tulis aja. Atau run out. Untuk akunnya ini, kita pakai rumus if. Jadi sama dengan if logical task, berarti jika C5 ini sama dengan 0, maka sama dengan 0, maka pilih B. Tapi jika tidak sama dengan 0, tetap pakai C5. Oke, seperti itu guys. Jangan lupa di... Ini rumusnya sama kayak perusahaan jasa kemarin. Eh, gitu guys. Oke, nomor 2. Bila C6 sama dengan bila C5 sama dengan 0, maka dia itu bakal ambil yang sebelahnya D5. Tapi kalau misalnya C5-nya nggak kosong, tetap pakai C5. Intinya seperti itu, guys. Terus nomor 2, ini ada invoice. Invoice yang ditujukan kepada PT Pengangguran. Berarti kita ini kita yang beli ya berarti tanggalnya 3 Januari. Berarti habis ada invoice sebelahnya ini kan ada surat jalan dan ada eh, surat dari JNT. Oke, kalau misalnya berarti kalau udah ada invoice sama surat jalan ini berarti barangnya sudah kita terima dan bisa dilihat di sini juga ada terminnya. Berarti kita belum bayar. Kita masih anggapannya ngutang ke mereka. Berarti yang bertambah itu adalah persediaan. Persediaan itu adalah aset. Jadi kalau misalnya bertambah itu di debit. Di sini kita cari persediaan. Persediaan terus karena kita masih ngutang berarti utang usaha sebesar 800.000. Terus di sini kita bisa lihat kalau ini adalah FOB destination point. Kalau misalnya dari yang aku jelaskan tadi, destination itu berarti penjual yang bertanggung jawab untuk ongkirnya kan. Karena kita di sini dalam kasus ini kita sebagai pembeli, berarti kita nggak menanggung em, ongkirnya ini. Jadi kita nggak perlu tulis apa-apa, kita tulis kayak gini aja. Lanjut ke nomor berikutnya.
Nomor 3, tanggal 5 Januari. Di sini bisa kita lihat ada nota retur barang. Berarti ini tanggal 5 Januari, penerimanya CW Mitra Jaya, pengirimnya PT Pengangguran kita, jumlahnya 10 karena cacat 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 produk. Nota returnya ini 09 HH 099937. Berarti atas invoice ini ya guys. Ada atas invoice 096312. Di sini 09312. 096312. Oke, benar. Berarti ini retur dari transaksi sebelumnya yang tanggal 3 Januari. Mereka itu kita itu ngembaliin karena ada yang cacat. Berarti persediaannya kita itu kan berkurang. Sedangkan persediaan itu ada aset, kalau berkurang itu ada di kredit. Terus habis itu em, karena utang usahanya kita berkurang, utang usaha itu adalah kewajiban. Kewajiban kalau berkurang itu di debit. Berarti artinya debitnya ini utang usaha. Sebesar bukunya itu 10, tapi di sini kan belum ada nih. Kita bisa cek sebelumnya. 10 harganya itu kan 8.000. Berarti 10 kali 8.000 itu 80.000. 10 kali 8.000, 80.000. Nah, kita tulis angkanya 80.000 juga. Terus keterangannya di sini kita tulis mengembalikan barang. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini kita bisa lihat ada invoice juga yang ditunjukkan pada PT Pengangguran. BTW, tadi itu kan ada terminnya, NEOM. Ini mending untuk kita tulis aja, supaya kita itu nanti nggak lupa. Terus kalau retur, ini kita tulis juga retur, eh retur 3. Supaya kita nanti waktu ngelunasin itu inget gitu kalau misalnya tadi ada retur. Kayak nomor 4, itu bisa kita lihat ada invoice, ada surat jalan, sama ada JNT lagi. Tanggalnya itu 7 Januari. Di sini bisa kita lihat kita beli persediaan lagi, kita beli buku lagi. Jadi persediaan itu kan adalah aset. Jadi kalau misalnya bertambah, dia di debit. Terus habis itu bisa dilihat di sini dia itu pakai termin. Kalau pakai termin itu berarti kan kita belum bayar. Berarti itu tuh masih utang. Karena utang itu ada kewajiban, kalau bertambah itu di kredit. Terus bisa dilihat di sini angkanya 400.000. Karena udah ada surat jalannya juga, ya berarti sudah datang barangnya. Ini keterangannya membeli persediaan. Terus habis itu di sini bisa kita tulis syaratnya shipping. Berarti ini maksudnya shipping point ya guys. Kalau misalnya shipping point itu berarti pembeli yang menanggung. Berarti artinya kita kan sebagai pembeli nih. Berarti kita yang nanggung ongkirnya. Nah, berarti di sini yang bayar ini kita. Di sini juga bisa dilihat ke kepada PT Pengangguran. Berarti kita harus mencatat bebannya. Beban angkut pembelian itu nggak ada. Kalau misalnya di dagang itu tuh gantinya adalah persediaan. Semuanya yang tentang pembelian itu jadinya berubah, bukannya nggak ada, tapi gantinya itu namanya persediaan. Berarti karena eh, ini beban angkut berarti persediaannya itu bertambah. Kalau misalnya persediaannya bertambah itu adalah aset, berarti di debit. Jadi persediaannya bertambah. Terus habis itu karena ini nggak ada keterangan apapun, kita anggap aja kita bayarnya itu pakai kas. Terus di sini jumlahnya 80.000.
Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Ini bisa kita lihat ada kwitansi. Transaksinya itu tanggal 9 Januari. 720 untuk membayar tanggal 3 Januari ya. Terus ini nomornya 312. 096312. Tanggal 3 Januari kita buka lagi ini. Oke, transaksi yang ini kan. Bisa kita lihat di sini 800.000, tapi yang dibayar itu cuman 720. Itu terjadi karena tadi kan ada retur. Returnya itu bisa dilihat di sini, ini 10 buku berarti 80.000. Ini returnya. Ini adalah returnya. Jadi yang kita harus bayar ke mereka itu kan nggak 800.000 tapi berkurang kan. 800 dikurangi 80.000 itu 720. Ini 720 kan. Makanya itu di kwitansinya ini juga cuman 720.000. Nah, karena kita membayar, ini berarti kasnya kita kan berkurang. Kalau kas itu adalah aset, aset itu kalau berkurang di kredit. Berarti kasnya di kredit, terus habis itu karena kita melunasi utang, utang adalah kewajiban, dan kewajiban kalau misalnya berkurang itu di debit. Utangnya di debit, terus habis itu 720.000, kita tulis aja. Hmm, Sudah, terus habis itu kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 ini juga ada kwitansi em, untuk pembayaran tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari itu kan ini. Ini kan nggak ada retur nih, persediaan utang. Tapi kalau kita lihat di atas, tanggal 4, tanggal 7. Ini ya, 7 ini ada terminnya 2/10 NEOM. Ini harusnya tadi aku tulis guys, supaya tidak lupa. Mari kita tulis saja, supaya tidak lupa. 2/10 NEOM. Nah, karena dia itu ada terminnya dan 2/10 itu berarti seperti tadi yang aku jelasin 2% dalam 10 hari. Karena dia transaksinya itu tanggal 7 berarti terakhir itu tanggal 17 supaya dia bisa dapat diskonnya. Berarti, dan kita lihat di sini, ya itu tanggal 13 Januari. Nah, tanggal 13 itu kan sebelum tanggal 17. Berarti dia masih dapat diskonnya. Nah, berarti kita catatnya itu gimana? Berarti kan kita bayarnya kurang nih. Berarti pertama kasnya, karena kas itu adalah aset, jadi kas itu kalau kas berkurangnya itu di kredit sebesar 784.000. Terus habis itu persediaannya kita berarti persediaan salah dong, maaf. Eh, Berarti kita itu kan berarti berkurang. Utang itu adalah kewajiban, jadi kalau berkurang itu di debit. Terus karena ada potongan ini, kita beli ada potongan, itu berarti potongan pembelian itu tuh sama aja kayak persediaan. Berarti persediaannya kita itu berkurang. Karena persediaan itu adalah aset, jadi dia berkurangnya di kredit. Bisa kita lihat di sini. Oh, ada salah guys, maaf. Tanggal 7 Januari ini 400.000. Tapi di sini, oke maaf guys, salah guys. Ini harusnya 400.000 kan.
bukan 800.000. Kita hitung aja sendiri kalau gitu. Ini soalnya salah. 400.000. Berarti sama dengan 400 ribunya ini dikali dengan 98%. Terus habis itu yang ini untuk kasnya, karena diskonnya kan 2%. Dikali 2%. Jadi 8.000. Gitu guys. Ini soalnya kayaknya salah, yang bikin agak ngelindur guys. Harusnya ini diskonnya 8.000 aja, terus habis itu totalnya nanti jadi 392.000. Totalnya juga 392.000. Gitu. Terus sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini soal nomor 7. Soal nomor 7 ini bisa kita lihat ada invoice dari PT Pengangguran, terus surat jalan barang sama dari JNT lagi. Nah, di sini bisa dilihat invoice-nya itu issued-nya bukan ke kita. Kita yang kirim invoice-nya. Berarti ini tuh bukan pembelian tapi penjualan. Ini kita lihat dulu tanggalnya 15 Januari. Kita tulis tanggal 15. Di sini kita bisa lihat em, Isabella ini beli buku sebanyak 50. Berarti penjualan kan? Dan ada terminnya, berarti dia nggak langsung lunasin, dia utang dulu ke kita. Berarti bisa dilihat di sini perjanjian kita kan penjualan. Ya, ntar sabar. Karena ini ada penjualan, penjualan itu adalah kewajiban. Jadi kalau misalnya bertambah itu di kredit penjualan. Penjualan terus habis itu debitnya karena dia bayarnya masih nanti, itu berarti kan piutang. Berarti piutang usahanya kita bertambah karena piutang itu adalah aset, jadi bertambahnya di debit sebesar 750.000. Coba kita hitung guys, untuk memastikan kalau ini benar. Benar ya, 750. Oh iya, ini juga lupa dikasih keterangan. Terus di sini ada surat jualan barang, udah dikirim berarti barangnya. Terus ini bisa kita lihat ada terminnya ada termin 1/5 NEOM. Jangan lupa NLOM itu artinya nggak dapat N itu nggak dapat diskon, EOM itu berarti harus bayarnya sampai akhir bulan itu harus bayar. Terus di sini ada tulisannya destination. Nah, destination itu penjual yang bertanggung jawab. Berarti kita sebagai penjual nih. Berarti kita yang nanggung ininya, apa namanya, beban angkutnya. Nah, di sini bisa dilihat ini kepada PT Pengangguran. Berarti kita yang catat. Berarti karena beban itu adalah kewajiban, beban itu adalah, ya, beban itu adalah kewajiban, dia itu berkurang, berkurang itu di debit. Beban angkut penjualan. Terus habis itu satunya lagi itu adalah karena di sini nggak ada tulisannya pakai apa, pakai bank or something, jadi kita nggak baca dia pakai kas. Sebesar 50.000. Ini kita tulis keterangannya. Kita cek 1/15 NOM. Oke, udah bener berarti. Oke, udah. Berarti kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini bisa kita lihat ada nota retur barang. Berarti artinya apa? Berarti ada returan. Ini penerimanya PT Pengangguran, pengirimnya Isabella Patova. Berarti kita itu menerima returan. Bukan kita yang mengirim, kita yang menerima. Ini atas invoice-nya 18.900.
Iya ini, 18.910. Berarti transaksi yang ini guys, yang ini, dia tuh retur. Oh iya lupa. Maaf guys, yang tadi juga ada sesuatu yang ketinggalan. Karena ini kita penjualan, kita ada yang namanya HPP dan persediaan. Jadi harusnya ini, seharusnya ini kita ada yang namanya, karena persediaan kita kan berkurang nih. Berarti persediaannya kita, kalau persediaan itu adalah aset. Kalau misalnya berkurang kan berarti di kredit. Persediaan, terus habis itu karena HPP itu beban pokok penjualan. Beban itu adalah kewajiban, dan kewajiban itu kalau berkurang di debit. Jadi kita cari HPP-nya di sini, oke. Yang tadi ya guys, masih yang ini. HPP-nya itu bisa kita lihat di sini, bisa dilihat dari kita tuh kan awalnya beli. Beli itu di soal-soal sebelumnya. Bisa kita lihat di sini kita tuh beli harganya itu 8.000. Tapi kita jualnya 15.000. Berarti di sini HPP-nya adalah 8.000. Karena ini kayak anggapannya itu kayak ya gimana ya sih. Intinya itu adalah kayak biaya untuk barangnya itu tadi. Barangnya yang kita awalnya kita beli, terus kan kita jual lagi. Kita awalnya beli itu harganya itu berapa? Itu kan 8.000 tuh per em, per piece. Sedangkan dia beli 50. Berarti ini harusnya 8.000 kali 50. Karena per barangnya itu 8.000 HPP-nya. 50. Jangan lupa HPP dan persediaan. Oke. Terus balik lagi tadi ada retur kan? Retur tanggal 17. Ya tulis tanggal 17 bulan 1 2006. Bisa kita lihat di sini, berarti eh, em, karena kita menerima, berarti yang red kan kita menerima, berarti menerima retur. Berarti kita tuh retur, berarti piutangnya kita itu berkurang. Karena kan si Isabella ini ngembaliin toh. Berarti piutang itu adalah aset kalau berkurang di kredit. Untuk debitnya itu retur penjualan. Retur itu adalah kewajiban, dan kewajiban itu kalau misalnya bertambah itu di debit. Eh, retur. Retur penjualan di debit. Sebesar barangnya itu 10 karena cacat produk. Berarti bisa kita tulis sama dengan 10 dikali awalnya dia belinya itu per piece harganya 15.000. Terus kita tulis di sini keterangannya retur tanggal 15. Hmm. Terus habis itu jangan lupa karena persediaan kita ini kan bertambah lagi, berarti. Berarti persediaan itu aset kalau bertambah di debit. Terus habis itu beban angkut penjualan HPP, BPP, beban angkut maaf guys, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kita taruh di kredit karena dia adalah beban. Kalau misalnya bertambah itu di kredit beban.
Harga pokok penjualan ini. Terus bisa kita tahu tadi, buku itu HPP-nya 8.000 per piece. Jadi sama dengan 8.000 dikali dengan, ini kan yang di trade 10 buku, berarti dikali 10, 80.000. Terus habis itu ada soal berikutnya, ini soal tanggal 9. Soal ke, ya 9. Ini kata tulis. Soal ke 9. Soal ke 9. Bisa kita lihat di sini ada invoice sama surat jalan barang. Jangan lupa, ini ditulis retor. Hampir. Retor. Soal nomor 9 ini ada invoice lagi tanggal 19 Januari. 19 Januari 2026. Sini bisa kita lihat Isabella beli lagi, dia tuh jumlahnya 60 dengan harga 15.000. Terus totalnya jadi 19.000. Berarti kita bisa dilihat di sini berarti penjualannya kita itu eh kita tuh melakukan penjualan. Penjualan semua. Kita ngelakuin penjualan dan karena penjualan itu adalah kewajiban, berarti di penjualan. Karena kita melakukan penjualan. Terus ada terminnya. Terminnya itu 2/10 NEOM, berarti dia itu belum bayar dalam bentuk dia belum bayar, berarti dia tuh masih utang ke kita. Dan karena piutang itu adalah aset, berarti bertambah di debit. Hmm, kita pastikan supaya nggak terjadi kesalahan. 19.000, benar. Terus keterangannya kita tulis. Nah, karena di sini ada tulisannya shipping point. Shipping point kita lihat kalau shipping point itu pembeli yang bertanggung jawab, sedangkan kita di sini sebagai penjual. Jadi kita nggak nulis apa-apa dan harusnya ini dikasih ke Isabella, benar. Ini dikasih ke Isabella, berarti kita nggak tulis apa-apa tentang beban angkut. Karena itu dia yang nanggung. Terus karena persediaannya kita berkurang, jadi karena persediaannya berkurang, berarti dikredit karena aset berkurang di kredit. Terus habis itu ada HPP, karena dia itu adalah beban. Karena dia adalah beban, berarti kalau misalnya dia bertambah, itu di debit. Terus habis itu bisa kita tahu kalau dia itu 8.000. Jadi sama dengan 8.000 dikali, eh karena awalnya kita beli buku itu kan per piece-nya harganya 8.000, kita jual 15.000. Terus jumlahnya ini kan dia beli 60, berarti dikali 60. 480.000. Ya, nomor 11. Nomor 10. Ini kita bisa lihat di nomor 10, ini ada kwitansi tanggal 24 Januari. Kita tulis dulu 24 bulan 1 bulan. Untuk 15 Januari, kita lihat 15 Januari itu ada syaratnya 1/5. Tapi harusnya dia tuh terakhir em, tanggalnya itu untuk dapat diskon itu tuh sampai tanggal 20, sedangkan dia bayar tanggal 24. Berarti ini nggak ada diskon. Intinya dia bayar full kayak biasa. Berarti karena dia bayar, kita dapat uang kan, kas. Kas itu adalah aset, aset bertambah di debit. Terus habis itu piutang, piutang itu adalah aset. Jadi aset kalau berkurang di kredit. Ya, aset berkurang di kredit. Sebesar 600.000. 000.
Terus kenapa ini 600.000? Padahal tanggal 15 itu kita catatnya 750. Itu jangan lupa karena kita itu ada retur tadi. Ini. Kita itu ada retur sebesar 150.000. Jadi 750.000 dikurangi 150.000 itu kan sama dengan 600.000. Berarti kita dia sisanya tinggal dia itu tinggal sisa bayar ke kita tinggal 600.000 aja. Makanya di sini juga tulisannya 600.000 gitu. Terus setelah itu kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 bisa kita lihat di sini ada kwitansi lagi tanggal 26 Januari. Oke, di sini bisa kita lihat kalau misalnya dia ini bayar tanggal 19 Januari. Kita lihat tanggal 19. Itu ada 19 itu ada ini ya, piutang 900.000. Terus ada syaratnya juga. Aduh, syarat. Mana tadi tanggal 19? Kita lihat tanggal 19, guys. Ini dia. Ini ada syaratnya 2/10 LM. Berarti 10 hari kan. 19, 10 hari itu terakhir berarti dia dapat diskon tuh tanggal 29. Saya lihat di sini transaksinya tuh tanggal 26, berarti dia masih dapat diskon. Makanya di sini ada diskonnya. Yang awalnya dia itu 900.000, dipotong 2% jadi 882. Berarti di sini kita tulis aja, em, kita terima kas kan. Kas itu bertambah di debit, jadi em, kas terus habis itu jumlahnya itu ini 882, 882. Terus habis itu ada juga yang namanya potongan penjualan. Potongan penjualan. Karena ada potongannya tadi. Potongan penjualannya itu sebesar 18.000. Terus habis itu ini utangnya dia, berarti piutang. Piutangnya itu kan aset. Aset itu kalau misalnya aset itu kalau misalnya berkurang di kredit, berarti 900.000. Jadi kita lihat terus kita tulis keterangannya. Oke, udah. Terus habis itu lanjut nomor 12. Nomor 12 itu bisa kita lihat tanggalnya 31 Januari. Ups, itu bukan guys. Salah guys itu. 31 bulan 1. Bisa kita lihat ini kwitansi nomornya ini belum pernah ada keterangannya. Dia ini beli meja jumlahnya 4. Terus langsung dibayar 200.000. Nah, ini kan dia beli meja. Meja ini tuh bukan persediaan karena dia ini nggak jualan meja. Kan tadi jualan itu jualan buku. Jadi mejanya ini dalam konteks ini itu adalah peralatan yang bakal mereka pakai nanti untuk kayak operasional. Ini tuh bukan untuk dijual tapi untuk dipakai. Jadi jatuhnya ini itu adalah peralatan. Dan peralatan itu adalah aset. Peralatan itu adalah aset, jadi bertambah di debit. Terus ini bayarnya mereka langsung pakai uang. Jadi pakai kas, terus nggak ada, ya benar, kas. Sebesar 200.000. Terus, oke. Udah selesai yang bawah ini soal yang kemarin. Salah ini. Udah selesai cuma sampai sini. Dan kalau kalian perhatiin, dari eh, nomor satu ini kan setoran awal. Mulai nomor dua sampai nomor berapa nih? Sampai nomor 6. Nomor 2 sampai nomor 2 sampai nomor 6 ini kita bisa lihat kalau dia ini isinya itu kayak kita beli 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 terus. Jadi kayak misal kalau kita beli
beli pakai utang gimana, terus habis itu kalau misalnya kayak kita ngelunasin gimana, terus kalau kita kayak retur, kita sebagai pembeli, itu retur itu gimana, ini tuh kita tanggal 2 sampai tanggal 6 itu tuh kita, kalau kamu kalian lihat itu kita semua sebagai pembeli, ini cuma contohnya, kita sebagai pembeli kayak gini, ini gimana, terus habis itu em, kita kalau misalnya ngelunasin versi yang nggak dapat diskon sama versi yang dapat diskon itu gimana, ini yang versi nggak dapet, ini yang versi dapat. Terus kalau misalnya kalian notice dari tanggal 7 sampai tanggal 11 ini tuh adalah em, kita sebagai penjual. Karena perusahaan dagang ini kan intinya dia kayak beli, jual, beli, jual, beli, jual. Jadi ini kayak aku nunjukin kita kalau misalnya penjualannya kalau sebagai pembeli gimana, kalau penjual gimana. Kalau misalnya kita penjual, terus dia bayarnya dia utang dulu, terus eh, ada terminnya, terus lunasin tapi ternyata oh terminnya ternyata nggak dapet diskon tuh kayak gimana, terus kalau misalnya retur itu gimana. Jadi kalau kalian sadar itu HPP ini tuh cuman ada waktu kita ngejual aja, kalau kita waktu kita beli itu tuh nggak ada yang namanya HPP. Terus udah sih guys, terus habis itu yang tanggal terakhir ini itu kalau untuk kayak membedakan, nggak semua kita kalau misalnya beli sesuatu itu adalah persediaan, karena persediaan itu lebih ke apa yang kita nanti bakal jual. Jadi kalau kita beli, tapi kita tuh belinya bukan untuk dijual lagi, tapi buat kayak operasional kayak meja ini misalnya yang tadi, itu tuh berarti dia tuh eh, nggak ada, berarti artinya dia tuh nggak bukan persediaan gitu loh. Makanya tadi maksudnya itu peralatan, kecuali kalau kita jualnya itu meja. Tapi di konteks yang perusahaan ini tuh kita nggak jual meja, kita cuma pakai mejanya aja, gitu. Lanjut ke buku besar. Habis ini, sabar, kita kasih nama aja dulu. Terus kita tulis buku besar. Nah, untuk buku besar itu kita bikinnya dengan cara pakai yang namanya pivot. Nah, cara bikinnya itu yang pertama, kita masuk ke insert, terus kita pilih pivot table, terus habis itu kita pilih from table or range, terus ini kita pilih jurnalnya kita. Pilihnya itu harus dari atas, jangan lupa. Agak panjang aja nggak apa-apa. Kita oke. Udah kayak gini, terus habis itu buat buku besar itu kita em, kan nggak perlu semua, kita tuh kayak cuma centang-centangin yang kita butuh aja. Jadi yang kita butuh itu untuk bikin buku besar itu cuma tanggal, debit, kredit, keterangan, sama akun. Aduh, sama akun. Nah, terus fungsinya filter ini buat apa? Fungsi filter ini kalau misalnya kayak kita cuma mau pilih yang tertentu aja, kayak misal ini kan akun kita pindah ke filter. Ini tuh supaya kita nanti bisa ngefilter akunnya, misal kayak kita cuma mau kas doang atau modal doang gitu-gitu. Terus habis itu em, subtotal itu kan nggak penting. Jadi kita tuh bisa hapus aja subtotalnya dengan cara pencet design, terus subtotal, terus di do not show aja karena nggak penting. Terus habis itu supaya bentuknya itu bagus. Report layoutnya itu kita ganti pakai yang tabular. Karena ini yang paling bagus. Kalau kita pakai yang lain, itu jadinya kurang. Jadi kita pakai yang ini. Kita rapiin dulu. Terus habis itu, kalau misalnya sudah, kita tuh perlu cari yang namanya saldo debit sama saldo kredit. Nah, caranya tuh gimana? Pertama, kita itu buka dulu yang namanya pivot table. Pivot table analyze. Terus habis itu fields item and sets. Terus kita pilih calculated fields. Namanya itu kita ubah jadi saldo debit. Saldo debit. Terus untuk formulanya itu kita pakai if. Nah, if ini karena yang debit kita yang carinya. Jadi kalau misalnya debit itu lebih besar dari kredit, maka kita pakai debit kurangi kredit. Tapi kalau misalnya debitnya nggak lebih besar dari kredit, itu kita tulis aja nol. Terus habis itu kurang tutup, kita pencet oke.
Nah, terus habis itu kita cari saldo saldo kreditnya juga sama. Pivot table analyze, calculated fields, item and sets, calculated fields. Terus kita tulis saldo kredit. Oke. Terus kita pakai rumus if lagi. If dalam kurung. Karena ini saldo kredit, berarti kreditnya yang besar. Jadi, jika kredit itu lebih besar dari debit, maka kredit kurangi debit. Sedangkan kalau misalnya nggak kayak gitu, berarti sama dengan nol. Kita pencet. Oke. Nah, udah keluar. Terus, habis itu kok ini udah, kita bisa kayak filter, kita mau pilih custom. Oke. Sini bisa kita lihat. Jadi, sekarang tinggal di copy paste aja. Sebenarnya ya bisa sih kalau kamu bikin satu-satu, cuman ribet aja. Jadi kita copy paste aja satu-satu. Terus kalau bisa ke samping, jangan ke bawah. Karena kalau ke samping, itu lebih aman. Kalau ke bawah tuh bisa error. Kayak gini. Bisa. Ya. Terus kita misal mau ubah ini jadi apa namanya? Misal kas lah ya. Oh ini bisa. Tapi kalau misalnya kayak mungkin kayak gini mungkin. Mungkin kayak gini. Misal kita nitratan, terus kita langsung taruh di deket T, itu kayak gini. Terus bawah itu kita mau ubah lagi. Itu tuh nggak bisa, error jadinya. Jadi better untuk kayak kalau buku besar tuh better kasih jar yang banyak atau em, kasih jar yang banyak atau ya ke sampingnya aja, ke samping lebih aman, guys. Jadi kita pakai ke samping aja. 15. Aku kasih jar yang banyak dua satu. Satu satu. Udah, udah deh buku besarnya sudah jadi. Oh ya BTW kalau misalnya ada kayak pagar-pagar kayak tadi. Pagar-pagar itu artinya kurang gede aja selnya jadi nggak kelihatan. Jadi perlu kayak kayak gitu ya cukup. Kayak ini misal dilebarin jadi nggak pagar-pagar lagi. Next kita bikin yang namanya neraca. Caranya gimana? Jadi kita copy aja salah satu buku besar yang kita. Misal ini kita copy, kita paste gitu. Terus habis itu kan neraca ini kita nggak butuh tanggal. Jadi kita kayak nggak usah centang. Tanggalnya debit kreditnya nggak perlu centang. Terus habis itu keterangan juga nggak perlu. Jadi bener-bener cuman akun saldo debit saldo kredit udah itu doang. Terus akunnya kita balikin lagi balik ke row. Kita balikin ke row kayak gini. Terus ini kan ada nolnya. Bisa kayak kita nolnya biar nolnya nggak kelihatan. Terus banknya juga supaya nggak ada. Nah kayak gini. Ini sebenarnya sudah. Cuman dia kan nggak bisa lihat nih grand totalnya berapa. Jadi eh, kayak nggak bisa lihat langsung sekarang pakai Excel-nya. Jadi harus kayak kita tulis manual. Jadi grand totalnya off show aja terus habis itu kita tulis total di sini. Terus sama dengan kita sum biasa. Shift sampai ke sini. Terus, nah di sini bisa kita lihat kalau ini balance guys. Berarti ini benar. Tinggal rapi-rapiin. Masuk kelas terus kita tulis di sini PT Pengumpulan. Yes. PT terus neraca saldo terus dari Januari 2025.
Udah guys, udah saya. Sekarang kita masuk ke laporan. Jadi pertama kita masuk ke yang namanya laporan apa rugi. Jadi kita bikin dulu kopnya. Nah, untuk laporan laba rugi sendiri seperti yang udah dijelasin kayak tadi sebelumnya itu ada ini tuh berubah. Jadi pertama kita cari dulu yang namanya pendapatan itu. Caranya gimana? Kita pertama kita tulis dulu pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan itu dari apa aja? Itu dari ini, dari penjualan, retur sama dari penjualan, retur sama potongan. Jadi kita langsung aja copy paste. Terus habis itu caranya gimana supaya dia bisa untuk langsung kayak kita nggak ngecekin satu-satu, tapi bisa langsung kayak otomatis itu pakai rumus. Rumusnya gimana? Jadi rumusnya itu pakai yang namanya sum if. Jadi sama dengan sum if range-nya itu kita pilih ini. Eh, range-nya itu kita pilih yang ini. Terus habis itu kriterianya kita pilih yang di sini, penjualan. Terus habis itu sum range-nya kita pilih yang debit. Terus kita kurung tutup. Terus kita tambahin supaya semuanya pakai rumus yang sama. Pakai sum if lagi. Range-nya sama, kriterianya ini. Terus habis itu terakhir sum range-nya pilih yang kredit. Nah, ini langsung lihat untuk angkanya. Dan jangan lupa ini tuh di string karena supaya dia nggak berubah. Jadi selain kriteria semuanya diubah pakai F4. Oke, terus habis itu retur penjualan juga sama. Nah, gini. Terus habis itu dari sini kan kita bisa lihat em, pendapatan netonya. Kan neto. Pendapatan neto itu penjualan dikurangi retur dan potongan. Berarti sama dengan, oke sabar. Baru sadar sesuatu ini harusnya disum juga berarti. Sum sama dengan ini dikurangi dengan ini. Hasilnya 1.400.000 itu pendapatan neto. Terus habis itu setelah ketemu pendapatan neto kita cari laba kotornya. Laba kotor itu em, berarti pendapatan neto kurangi HPP. Berarti kita cari di sini HPP, harga pokok penjualan. Sini terus kita cari laba kotor sama dengan ini kami. Oh iya lupa. Zin. Sabar. Oke, 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 oke. Oke, sabar, sabar. Di sini. Hmm, kita cari pakai rumusnya sama ya ini. Ini sama ini. Oke, sudah. Terus habis itu kita baru sama dengan ini kurangnya ini. Terus ketemu laba kotornya. Setelah itu kita cari beban operasional. Kita cari beban operasional. Beban operasionalnya ada apa aja? Itu cuma ada beban angkut doang. Jadi ya udah kita pakai beban angkut doang. Terus habis itu pakai rumus yang sama kayak tadi. Yang sama kayak tadi. Oke. Terus habis itu kalau udah itu ketemu nanti total beban operasional.
Harusnya sih di sum guys, ya, total beban operasional nih. Cuman karena kita cuma satu ya udah kita tulis aja langsung. Terus karena kebetulan cuma satu juga, terus habis itu kita cari pendapatan dan beban lain-lain kan, dan beban lain-lain. Nggak ada. Karena beban dan pendapatan lain-lain ini cuman adanya tuh dari ini apa namanya kayak misal barangnya hilang atau korupsi kayak gitu-gitu yang di luar operasional. Dan di kasus ini tuh nggak ada. Jadi ya kita nggak ada beban ini pendapatan dan beban lain-lainnya kita nggak ada. Kita langsung hitung laba bersih. Bersih. Ber bersih. Bersih. Itu caranya gimana? Tinggal sama dengan laba kotor dikurangi total beban operasionalnya. Jadinya 632. Yes, seperti itu. Terus sekarang tinggal dirapiin. Rapiin aja ini. Oke, sudah. Oke, next kita bakal bikin yang namanya laporan laba ditahan. Untuk laba ditahan ini yang pertama ada laba ditahan di awal bulan, yaitu tanggal kan 1 Januari. Nah, karena perusahaan ini baru berdiri, jadi laba ditahan di awal awal bulannya ini masih nol. Jadi kita tulis saja nol. Nol, terus habis itu laba bersihnya itu sama dengan yang ini. Terus dikurangi prefer atau dividen. Prefer atau dividen. Nah, di kasusnya kita ini kita juga nggak ada prefer atau dividen, jadi nol juga. Bisa dilihat di sini nggak ada. Terus, kalau udah, laba ditahan 31 Januari. Karena nggak ada penambahan atau pengurangan, jadi langsung aja. Sudah deh, lanjut ke laporan berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, kita buat dulu kopnya. Kemudian laporan posisi keuangan. Posisi keuangan untuk periode akhir pada 31 Januari 2026. Kenapa dia itu akhir? Karena kayak laporan posisi keuangan ini nanti bakal kayak lanjut gitu ke periode berikutnya. Terus laporan posisi keuangan itu ada aset, liabilitas, sama ekuitas. Kalau aset itu yang ininya satu, yang nomor akunnya itu depannya satu. Coba. Terus ini pakai rumus yang kayak tadi lagi, pakai yang ini. Pasti kamu ada kriterianya berarti. Kriterianya harusnya ini. Coba.
Oke, 104 benar. Terus tinggal di drag aja ke bawah total aset. Teman-teman, sum. Ini untuk yang posisi keuangan ini sama persis kayak perusahaan jasa juga. Sama aja. Prioritas itu yang depannya dua. Jadi kita copy, paste lagi. Sabar. Sebenarnya ada sebuah kesalahan. Oh ya, utangnya emang ada ya. Oke, total liabilitas. Nol juga liabilitasnya, terus ekuitas. Ekuitas ini yang depannya tiga. Yang modal ini, modal dan saham-saham biasa. Kayak rumus yang sama. Bener? Terus habis itu sama laba bersih. Laba bersih itu juga. Laba bersih. Saya lihat sih, laba bersihnya sih. Terus total liabilitas plus ekuitas. Ditambah liabilitasnya. Oh ya, aku belum bikin total ekuitas, sabar. Salah, ekuitas. Ya, kalau banyak bisa pakai sum ya, guys. Seperti biasa. Liabilitas plus ekuitas. Ini ditambah dengan ini. Oh, 100 sama balance, berarti benar. Sekarang tinggal rapiin. Karena dari rumusnya kan kita tahu kalau aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Berarti kalau ininya sama, berarti harusnya sudah benar. Apa? Oke, lanjut ke laporan yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke laporan arus kas. Pertama-tama kita buka dulu buku besarnya. Buku besarnya kita copy yang kas. Oke, oke. Kalau kalian tahu, laporan arus kas ini ada yang kasnya itu ada terbagi jadi tiga. Kalau sesuai sama kayak video kemarin, itu ada operasional, investasi, sama iya, investasi sama pendanaan. Nah, intinya kalau investasi itu maksudnya kayak gimana? Kayak beli peralatan atau kayak aset tetap intinya. Terus habis itu kalau pendanaan itu kayak yang ada hubungannya sama modal, private sama dividen. Terus kalau misalnya operasional itu ya dari kegiatan operasional ya sisanya lah. Sisanya. Terus habis itu ini ada kas masuk sama kas keluar. Pertama-tama kita tentuin dulu. Setoran awal. Setoran awal ini kan pendanaan. Berarti pendanaan karena dapat uang, jadi masukkan. Pendanaan masuk. Terus habis itu membayar ongkos pembelian buku. Itu berarti dia operasional. Berarti operasional keluar. Terus habis itu dia itu melunasi transaksi tanggal 3. Berarti artinya operasional keluar lagi. Lunasi transaksi juga operasional keluar, membayar biaya kirim itu juga operasional keluar, terus diterima dari transaksi tanggal 15, ini berarti operasional tapi masuk karena dapat kas. Ini juga operasional masuk, membeli meja itu investasi keluar. Sesuai dengan ininya ya guys. Terus kita masuk ke ininya, kopnya. Kan arus kas.
yang berakhir. Berakhir. Jadi dari belum. Terus arus kas dari operasional. Kas operasional. Terus kas operasional pemasukan dari kegiatan kan dari kegiatan operasional terus pengeluaran dari kegiatan operasional total harus kas operasional. Pemasukan ini tuh pakai rumus sum if kayak yang tadi. Kita copy paste aja. Nggak jadi guys, langsung aja deh. Sum if, terus habis itu range-nya kita pilih yang ini, koma, kriterianya kita ambil karena ini pemasukan dari kegiatan operasional ya, berarti operasional masuk. Terus habis itu sum range-nya kita pilih yang debit. Kita kurang tutup, kita tambah sum if. Range-nya sama, kriterianya juga sama, operasional masuk. Terus yang sebelahnya, kurang tutup. Coba ya, kita cek. PTW ini diubah jadi rupiah. Pemasukan operasional masuk. Coba kita cek sendiri. Operasional masuk 600 sama 900. 148.200. Oke, benar. Terus, ya udah ini berarti jangan lupa di string. Jadi di string, guys. Terus habis itu pengeluaran dari kegiatan operasional. Ini kita ubah aja. Pengeluaran dari kegiatan operasional itu berarti operasional keluar. Oke. Oke. Coba kita cek sendiri. Oke. 1, 2, 3 ini ya. Sama aja. 1, 2. Aduh, kok beda. Oke, sampai sini kan. Operasional keluar. 20. Bener loh. Kenapa? Kenapa kah? Operasional OP11. P11 tuh operasional masuk. Oke kan? Oke. Oke. Kok sama? Hah? P6. P6 ini, oh ini keluar weh. Ini kan harusnya pemasukan. Ini masuk harusnya. Ini P10 harusnya. Oke. Nah, P9 operasional keluar. Operasional keluar. Oke, sudah betul. Terus habis itu total arus kas dari operasional sama dengan ini kurangi ini. Terus habis itu dari arus kas investasi. Kas investasi pemasukan dari aset tetap.
Oh, hmm. Sama, pas investasi. Ini kan pemasukan dari arus kas. Pemasukan dari aset tetap. Maaf, salah. Berarti berarti investasi masuk. Investasi masuk nggak ada. Berarti ya udah kita pakai nol. Terus habis itu pengeluaran dari aset tetap. Pengeluaran dari aset tetap. Pengeluaran aset tetap. Berarti investasi keluar. IKA. IKA. Ya, IKA 200.000. Oke, benar. Terus totalnya ya udah langsung. Karena tidak ada. Terus arus kas dari pendanaan pemasukan dari aktivitas pendanaan pengeluaran daerah untuk aktivitas pendanaan atau arus kas pendanaan pemasukan dari aktivitas pendanaan berarti pendanaan masuk PM ada pendanaan masuk PM pendanaan masuk 100 juta benar sekali pengeluarannya pendanaan keluar nggak ada no terus ya udah ini berarti totalnya gini terus habis itu kalau udah ada kas awal periode sama kas akhir periode awal periode kasnya kan nol terus di akhir periode di sum saja dari sini sampai sini sum 100 hmm sebenarnya ada yang salah guys ini yang salah ini harusnya sama dengan ini kurang ini kurang ini oke udah betul berarti udah matching ini 100.040.000 tinggal kita benerin berarti oke guys tadi kita juga lupa kan kita belum menghitung ininya sumnya jurnal umum jadi kita sum dulu kita pastikan ini benar harusnya benar sih guys soalnya tadi bawa udah aku kerjain angkanya cocok saja oke udah benar oke guys sudah guys sekian video dari saya terima kasih